Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah kali ini adalah tentang mustajabnya doa orang yang teraniaya dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas perlakuan zalim seseorang. Kisah ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi, bercerita tentang seorang pejabat kerajaan dan seorang nelayan. Pada suatu hari di salah satu wilayah yang ada di Irak, ada seorang pejabat kerajaan berjalan menyisiri pantai sambil melihat hasil tangkapan para nelayan. Ketika itu ia melihat ada salah satu nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan ikan yang besar-besar. Melihat hal itu, muncul di hatinya keinginan memiliki ikan itu tanpa membelinya karena merasa punya kedudukan yang tinggi. Ia pikir ia bisa mengambil apapun yang ia mau. Maka ia pun berkata kepada si nelayan, "Hai orang tua, kelihatannya hari ini engkau telah mendapatkan ikan yang bagus dan besar-besar. Berikan satunya kepadaku." Si nelayan kaget mendengar kata-kata bernada paksa dari si pejabat. Lalu si nelayan berkata, "Maaf tuan, ikan-ikan ini hendak kujual agar aku bisa mendapatkan uang karena aku butuh untuk menafkahi keluargaku." Mendengar jawaban si nelayan, si pejabat jengkel dan tiba-tiba saja ia melayangkan sebuah pukulan ke arah wajah si nelayan hingga ia tersungkur. Akhirnya si pejabat mengambil paksa ikan itu dan membawanya pulang. Di tengah perjalanan, ikan yang awalnya dikira sudah tak bergerak itu tiba-tiba menggigit jari tangan si pejabat. Ia pun berteriak kesakitan. Si pejabat mencoba melepaskan jarinya dari gigitan ikan, namun sukar baginya karena begitu kuatnya gigi ikan menancap di jarinya, sampai pada akhirnya ia harus memotong bagian mulut dari ikan itu, baru terlepas dari jarinya. Setelah tiba di rumah, si pejabat memasak ikan tersebut dan menyantapnya bersama keluarga. Malam harinya ia tidak bisa tidur karena merasakan sakit yang luar biasa pada jari tangannya akibat dari gigitan ikan si nelayan yang ia ambil secara paksa. Keesokan harinya, si pejabat mencari seorang tabib untuk mengobati jarinya. Ketika diperiksa, ternyata jarinya terinfeksi bakteri yang mengharuskan jarinya diamputasi. Menurut tabib, jika jarinya tidak segera diamputasi, bakteri itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka si pejabat pun dengan pasrah menerima keputusan tabib asalkan ia bisa sembuh. Akhirnya si pejabat kehilangan satu jari tangannya. Kemudian ia pun pulang. Ketika itu sesaat ia mengira kalau masalah tangannya sudah teratasi. Namun di malam hari, si pejabat kembali merasakan sakit. Bahkan dikala itu sakit yang dirasakannya melebihi dari sebelum jari tangannya diamputasi. Ia pun sulit untuk tidur, sama dengan malam sebelumnya, karena menahan rasa sakit. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi tabib, dan keputusan tabib lebih ekstrim dari yang sebelumnya, bahwa seluruh jari-jari si pejabat harus dipotong semua. Kalau tidak, bakteri akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Maka ia pun dengan terpaksa menerima keputusan tabib, berharap kondisinya akan menjadi lebih baik. Setelah diamputasi untuk yang kedua kalinya, ia kembali lagi ke rumahnya. Ternyata hal buruk masih terjadi malam itu. Ia kembali merasakan sakit, bahkan sampai terasa kepergelangan tangannya, membuatnya tak bisa tidur semalaman, sama dengan malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya, ia kembali lagi ke tabib, dan untuk yang ketiga kalinya kata tabib mesti diamputasi lagi hingga sebatas pergelangan tangannya. Malam harinya si pejabat masih saja mengeluh kesakitan.
yang membuatnya tak bisa tidur lagi. Hingga pagi ia kembali lagi ke tabib untuk mendapatkan solusi. Namun, lagi-lagi tabib kembali mengatakan agar tangannya dipotong hingga lengannya. Akhirnya si pejabat itu hanya punya satu tangan dan ia menjadi cacat seumur hidup. Apakah masalah si pejabat telah terselesaikan dengan dipotong salah satu tangannya? Ternyata tidak, teman-teman. Malahan malamnya ia kembali merasakan sakit hingga di sekujur tubuhnya. Ia tak lagi berencana untuk mendatangi tabib karena ia takut kalau harus memotong bagian tubuhnya yang lain. Akhirnya, keesokan hari terlintas di pikirannya untuk mendatangi seorang yang alim di kota itu untuk menceritakan masalahnya, berharap ada solusi yang didapatkan. Ketika si pejabat berjumpa dengan orang alim, ia mulai menceritakan tentang persoalan yang tengah ia hadapi. Berawal dari sakit di salah satu jari tangannya hingga tangannya diamputasi. Bahkan setelah kehilangan satu tangannya, rasa sakit pun tak kunjung hilang dan ia masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian orang alim bertanya kepada si pejabat, "Apa sebab awal dari penyakitmu itu?" Lalu si pejabat pun berterus terang bahwa ia pernah mengambil paksa ikan milik salah seorang nelayan dan di tengah perjalanan ikan itu menggigit ujung jarinya dengan sangat kuat hingga sulit untuk dilepaskan. Itulah awal mula rasa sakit menimpa dirinya. Setelah mendengar penjelasan si pejabat, orang alim itu pun menyuruh si pejabat mendatangi si nelayan tersebut untuk meminta maaf dan minta kepada si nelayan agar mengikhlaskan ikan yang sudah diambilnya secara paksa itu. Kemudian si pejabat tanpa pikir panjang langsung bergegas mencari si nelayan. Ia menelusuri setiap sudut kota sampai ke pinggiran pantai tak luput dari pencariannya, dan pada akhirnya ia menjumpai nelayan tersebut di sebuah pasar sedang berjualan ikan hasil tangkapannya. Kemudian si pejabat langsung berlari mendekati si nelayan lalu berkata, "Wahai tuan, tolong maafkan saya." Sambil ia memegangi kaki si nelayan dengan satu tangannya yang tersisa. Si nelayan kebingungan dan berkata, "Siapa Anda? Apakah kita pernah berjumpa sebelumnya?" Ternyata teman-teman, si nelayan sudah tidak ingat lagi dengan kejadian tentang si pejabat yang pernah merampas ikan miliknya. "Aku adalah orang yang telah memukulmu beberapa hari yang lalu lantaran kau enggan memberikan ikanmu kepadaku. Maka hari ini aku ingin meminta maaf dan meminta kehalalan atas ikan yang kuambil paksa darimu," kata si pejabat sambil menangis terisak-isak penuh penyesalan. Akhirnya si nelayan pun ingat dengan kejadian yang pernah menimpanya itu dan dia berkata, "Tolong berdirilah tuan, kenapa kau bersimpuh seperti ini? Memangnya apa yang telah terjadi?" Si pejabat pun mulai menceritakan tentang sakit yang dialaminya, dimulai dari salah satu jari tangannya yang sakit sampai ia harus kehilangan satu tangannya karena diamputasi agar rasa sakitnya hilang. Namun rasa sakitnya tak kunjung hilang. Bahkan rasa sakit yang ia derita telah meliputi sekujur tubuhnya semenjak ia ambil ikan itu secara paksa. Mendengar itu, hati si nelayan tersentuh dan ia pun merasa kasihan, tak tega melihat si pejabat menderita kesakitan. Ia pun berkata, "Baik tuan, aku sudah memaafkanmu dan telah menghalalkan ikanku yang telah kau ambil itu." Seketika itu juga rasa sakit di sekujur tubuh si pejabat hilang. Andai saja awal ia merasakan sakit di jarinya, ia langsung bergegas menemui si nelayan dan meminta maaf, tentu kemungkinan besar ia takkan kehilangan satu tangannya. Akhirnya setelah si pejabat dimaafkan, ia pun bertanya kepada si nelayan, "Wahai tuan, apakah waktu itu engkau mendoakan suatu keburukan untukku ketika aku mengambil ikanmu secara paksa?" Si nelayan menjawab, "Iya tuan,
karena kau telah mengambil secara zalim apa yang menjadi hakku waktu itu. Maka aku pun langsung mengangkat kedua tanganku dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hukuman kepadamu dengan caranya. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak. Maka untuk itu berhati-hatilah dalam bersikap, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa orang yang terzalimi. Wallahu alam. Demikianlah kisah ini disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang dan dapat menyajikan kisah-kisah yang menggugah keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.